Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Hadi dari kelas 1.1. NIM saya 211D10030. Tugas mengerjakan secara individu, membuat video, yaitu tentang pemetaan dan penjaringan kelompok rentan akan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Kali ini saya akan membahas tentang kesetaraan gender. Apa itu gender? Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Kesetaraan gender yang ditekankan adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, serta political empowerment. Tantangan kesejahteraan gender diukur dari gender gap. Indonesia berada di ranking 93. Indikator gender gap ada 4, yaitu pertama partisipasi ekonomi, kedua kesetaraan dan pencapaian pendidikan, ketiga kesehatan serta survivability, dan keempat political empowerment atau pemberdayaan politik. Selain itu, kendala kesempatan yang sama, kesetaraan dalam bidang ekonomi yang dihadapi perempuan adalah kebanyakan perempuan tidak bisa mengakses modal. Banyak perempuan tidak memiliki aset atas nama dirinya seperti rumah, tanah, atau mendirikan perusahaan. Itu dari sisi legal, barrier, atau hambatan dari segi hukum. Selain itu, akses modal juga perlu kapasitas seperti education, skill, dan leadership. Di sini juga saya bakal menjelaskan 3 contoh kesetaraan gender di masyarakat. Yang pertama, kebebasan laki-laki atau perempuan mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya atau setinggi-tingginya. Yang kedua, tidak ada perlakuan perbedaan dalam dunia pekerjaan. Dan yang terakhir, memiliki hak yang sama. Kali ini saya akan membahas tentang yang kedua, yaitu disabilitas. Apa itu penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Sekarang jenis-jenis penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Cacat fisik. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Dan B. Cacat mental. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain A. Retardasi mental, B. Gangguan psikiatrik fungsional, dan C. Alkoholisme, D. Gangguan mental organik dan epilepsi. Cacat ganda atau cacat fisik dan mental, yaitu keadaan seseorang yang menyandang 2 jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya, maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya. Saya akan melanjutkan tentang yang ketiga, yaitu tentang inklusi sosial. Apa itu inklusi sosial? Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun. Inklusi sosial adalah bagian dari Pancasila, dasar negara kita, dan filosofi bangsa serta negara kita. Inklusi sosial ada di semua sila-sila di Pancasila. Contoh-contoh inklusi sosial, itu yang pertama, pendidikan pada anak-anak dan remaja suku anak dalam untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan suku Dayak dalam SAD.
Dan yang kedua, para waria diberikan pelatihan keterampilan untuk menata rambut sehingga stigma negatif pada kaum waria hilang karena kualitas pekerjaannya. Ketiga, pemberian akte kelahiran dan KTP bagi kaum marginal. Dan yang keempat, mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok dan juga berpartisipasi dalam pembangunan desanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.